Sidang replik TNI AL bunuh jurnalis, auditor tetap tuntut Jumran penjara seumur hidup. Jembatan Ahmad Yani kilometer 31 resmi ditutup. Pengendara sempat kebingungan. Luciano Spalletti, pelatih timnas Italia, umumkan dirinya resmi dipecat. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 11 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Alhafiza. Selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara. Sidang kasus pembunuhan jurnalis di Banjarbaru oleh anggota TNI Angkatan Laut kembali berlangsung. Selasa siang, auditor militer membacakan replik atau tanggapan dari pembelaan penasehat hukum. Sidang kasus pembunuhan jurnalis Juwita kembali berlangsung Selasa siang. Agenda kali ini yaitu pembacaan replik dari auditor atau tanggapan terhadap pembelaan terdakwa. Dalam sidang pembacaan replik, auditor tidak goyah terhadap pembuktian dalam tuntutan yang sudah dibacakan pada sidang sebelumnya. Auditor tetap pada tuntutan awal yakni mendakwa Jumran dengan pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Dengan hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari kedinasan TNI Angkatan Laut. Bahwasanya auditor tidak goyah terhadap pembuktian dalam tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Artinya tetap pada tuntutan yang semula. Artinya tetap dengan sikap yang sama, Pak ya? Dengan sikap yang sama. Selanjutnya, Rabu siang, duplik atau tanggapan terhadap replik akan dibacakan penasehat hukum, yaitu menyampaikan jika ada menyangkal atau menyanggah replik dibacakan auditor. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang residivis pengedar narkoba kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polresta Balikpapan. Tersangka ditangkap di sebuah kamar apartemen di Kota Balikpapan. SE 39 tahun tak berkutik saat ditangkap Satres Narkoba Polresta Balikpapan. Tersangka diketahui merupakan pengedar sabu dan merupakan residivis yang baru bebas tahun lalu. Tersangka ditangkap di sebuah apartemen di Kota Balikpapan. Tersangka bilang baru 10 hari edarkan sabu di kawasan apartemen tersebut. Barang haram tersebut didapati dari seorang bandar di Kota Samarinda. Dari tangan tersangka, polisi sita barang bukti 281 gram sabu dibungkus dalam 19 paket. Jadi berdasarkan pengakuan dia udah kurang lebih 10 hari memang untuk menyewa apartemen di sini. Tujuannya adalah untuk memudahkan dia dalam bertransaksi dengan bandar yang di Samarinda. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal peredaran narkoba dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. 2 pasien positif COVID-19 diisolasi di Rumah Sakit Unit Daerah AW Sahrani Samarinda.
Kasus ini diketahui setelah pasien rumah sakit melakukan swab antigen. Tindakan isolasi diberikan terhadap 2 pasien positif COVID-19 usai jalani swab antigen oleh RSUD AW Sahrani. Pihak rumah sakit tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur untuk selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Uji laboratorium terkait 2 sampel kasus COVID-19 ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah merupakan varian baru COVID-19. Informasi terkait saat ini di ruang perawatan isolasi RSUD AWS sedang merawat 2 orang pasien yang hasil pemeriksaan antigen didapatkan hasil positif. RSUD AWS telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan melaporkan ke Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, sampel dikirim untuk PCR apakah termasuk dalam varian COVID-19 terbaru. Pihak rumah sakit menghimbau agar masyarakat tidak panik dan menerapkan pola hidup sehat. Jika sedang flu atau batuk, warga disarankan untuk menggunakan masker. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Jelang puncak musim kemarau yang diperkirakan Agustus 2025, BPBD Kota Banjarmasin kembali ingatkan warga untuk tidak bakar sampah sembarangan. Larangan ini ditegaskan karena hampir seluruh kebakaran lahan sebelumnya disebabkan oleh kelalaian warga. Di antaranya aktivitas membakar sampah yang tidak diawasi. Meskipun Banjarmasin tidak masuk dalam daerah rawan kebakaran lahan, namun tetap harus waspada menghadapi ancaman bencana tahunan saat musim kemarau. Khususnya menghadapi kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian warga. Seperti kebakaran lahan kering akibat membakar sampah tanpa pengawasan. BPBD Kota Banjarmasin juga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa instalasi listrik dan kompor sebelum tidur atau meninggalkan rumah. Kita pastikan aman rumah kita dari penyebab bahaya kebakaran. Dan kemudian jangan nanti membuang puntung rokok juga sembarangan. Khususnya bapak-bapak yang merokok, adik-adik atau remaja yang laki-laki yang merokok, jangan buang puntung rokok sembarangan. Karena nanti itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memprediksi musim kemarau di Kalimantan Selatan tidak akan sepanjang tahun 2023 dan 2024. Dengan puncak musim kemarau terjadi di Agustus 2025. Nopal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya Jembatan Ahmad Yani kilometer 31 resmi ditutup. Pengendara sempat kebingungan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Selasa pagi jadi hari pertama penutupan jembatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 31. Sejumlah pengguna jalan masih kebingungan dengan perubahan arus lalu lintas. Jembatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 31 atau depan kolam renang Antasari resmi ditutup Selasa pagi. Arus lalu lintas dialihkan ke ruas Jalan Karet dan Jalan Karangrejo.
Namun sejumlah pengguna jalan masih bingung dengan rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Enggak sih, tadi mau nanya pulang aja, nanti lewat mama saya tuh rumah saya pas depan. Kalau berangkat enggak sih, soalnya dikasih jalan kan. Sementara Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan menilai rekayasa lalu lintas hari pertama cukup lancar. Meski dampak penutupan jembatan belum terlihat signifikan. Evaluasi kan baru kita mulai, Pak. Jadi baru kita mulai. Jadi kita nanti ke depannya juga akan melihat seperti apa berjalannya terkait dengan rekayasa lalu lintas. Nantinya evaluasi akan dilakukan untuk menilai efektivitas rekayasa lalu lintas. Petugas juga akan diturunkan secara rutin menyesuaikan kemampuan untuk memantau secara berkala. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penutupan berlangsung di Jembatan Ahmad Yani kilometer 31. Puncak kepadatan arus lalu lintas terjadi di Bundaran Palam. Jalur Ahmad Yani terputus karena penutupan jembatan di depan kolam renang Antasari. Pengguna jalan diimbau gunakan jalur alternatif. Selasa pagi, warga mulai gunakan jalur alternatif Jalan Karangrejo dan Jalan Trikora. Akibatnya arus lalu lintas di Bundaran Palam di Jalan Trikora padat. Namun demikian hal ini sudah diantisipasi Satlantas Polres Banjarbaru dengan menutup Bundaran Trikora dan menjadikannya 2 jalur. Petugas juga dikerahkan untuk berjaga di sejumlah titik. Untuk efektivitas tidak terjadi kemacetan, di Bundaran Palam kita tutup menjadi hanya 2 arus sehingga harus memutar di bundaran statistik atau di U-turn statistik. Pengguna jalan diimbau untuk dapat menyesuaikan rencana perjalanannya karena pekerjaan penggantian jembatan Sungai Ulin, yaitu dengan menggunakan jalur alternatif yang disediakan. Tidak terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan. Informasi ini sudah disampaikan di awal, jadi yang di mana tujuan perjalanan dia bisa memilih mana arah ke menuju arah yang telah kita siapkan. Di hari pertama, terpantau kepadatan di jalur alternatif terjadi sekitar pukul 7.30 hingga 8 pagi. Sehingga masyarakat juga diminta untuk memperhitungkan waktu perjalanan. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pasca Idul Adha dan usai penyembelihan hewan kurban, jual beli kulit sapi kerap ditemukan di kawasan Kampung Timur Balikpapan Utara. Sejumlah warga menjual kulit sapi ke pengepul. Usai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban atau usainya Idul Adha, jual beli kulit hewan kurban seperti sapi dan kambing kerap didapati. Seperti di kawasan Kampung Timur, Kecamatan Balikpapan Utara. Kulit sapi yang dikumpulkan pengepul dalam sehari di kawasan Kampung Timur bisa mencapai 1 ton. 1 lembar kulit sapi dihargai hingga Rp70.000. Kemarin sekitar tahun kemarin kan hari pendek aja kan, jadi sekitar 50 lembar. Itu ada 1 kilo itu 800. Panitia kurban tidak tahu harus digunakan untuk apa kulit tersebut, sehingga memilih untuk menjualnya. Sapi Bapak jual berapa, Pak? Per kilo. Per kilo berapa? 3.000. Ada berapa banyak tadi Bapak bawa? 3 lembar. Totalnya berapa kilo tadi, Pak? 24 kali 3, 60, 72.000 jadi, Pak ya. Itu tadi dihargai per kilo 3.000 ya. Kulit kembali dijual ke luar kota seperti kota Surabaya. Biasanya diolah jadi bahan baku kerupuk atau kerajinan seperti beduk hingga tas dan dompet. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.
Tempurung kelapa yang sering dianggap limbah berubah menjadi usaha menguntungkan di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Setiap minggu, tempurung ini dikirim dengan volume hingga 100 ton ke Pulau Jawa, dengan omset mencapai 120 juta rupiah. Tempurung kelapa adalah limbah padat dari hasil olahan kelapa setelah dagingnya diambil untuk membuat santan. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar atau untuk keperluan rumah tangga. Di Jalan Gubernur Syarkawi, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, usaha pengolahan tempurung kelapa berjalan dengan baik. Dalam seminggu, tempurung dikumpulkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah hingga Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikirim antara 70 sampai 100 ton ke Pulau Jawa. Dengan harga jual Rp1.200 per kilogram, usaha ini mampu meraih pendapatan hingga Rp120 juta per minggu. Penjualannya satu minggu kalau ke Jawa itu dikirim 70 sampai 100 ton. Kalau 2-3 minggu gitu. Nah, dalam setiap itu nih kalau harganya berapa sih Bang? kalau harganya nggak nentu. Soalnya kan harganya terkadang 1.200, terkadang 1.300 gitu. Usaha tempurung kelapa di Sungai Tabuk memberikan peluang ekonomi yang cerah bagi warga setempat. Dengan memanfaatkan limbah menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya pelatih timnas Italia umumkan dirinya resmi dipecat. Sesaat lagi hanya di Kompas Kalso. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Kita awali berita olahraga hari ini. Dispora Samarinda siapkan fasilitas untuk nonton bareng kualifikasi Piala Dunia 2026. Fasilitas berupa videotron akan jadi layar lebar di lapangan Gor Segiri berkapasitas lebih dari 7.000 penonton. Beginilah fasilitas yang disiapkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Samarinda untuk masyarakat yang ingin menyaksikan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti di jelang laga Indonesia lawan Jepang, nonton bareng digelar di lapangan Gor Segiri. Videotron dipersiapkan untuk menayangkan live streaming YouTube pertandingan sepak bola. Antusiasme warga Samarinda pun diantisipasi dengan persiapan tempat berkapasitas 7.500 orang. Kami menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat Kota Samarinda, di mana antusias masyarakat yang begitu tinggi masuk ke Dispora, makanya kami karena ini menjadi agenda rutin kita setiap nobar kegiatan timnas, kami selalu adakan nobar di Gor Segiri. Sejauh ini di kualifikasi, Timnas Indonesia dipastikan sudah mengamankan tiket putaran keempat. Hasil pertandingan Indonesia dan Jepang pun tidak mempengaruhi putaran ketiga. Lantaran Jepang lebih dulu dipastikan lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Timnas Portugal berhasil merengkuh gelar UEFA Nations League 2024-2025.
Samba Eropa taklukan Spanyol lewat drama adu penalti. Skor tak berubah di babak tambahan hingga pemenang ditentukan lewat drama adu penalti. Kegagalan Alvaro Morata sebagai eksekutor Spanyol membuat Luciano Spalletti resmi mengumumkan pemecatannya sebagai pelatih timnas Italia pada Minggu waktu setempat. Kekalahan telak 0-3 dari Norwegia dalam duel kualifikasi Piala Dunia membuat Luciano Spalletti dipecat dari kursi jabatan pelatih Italia. Namun pelatih 66 tahun masih akan memimpin Gli Azzurri kala bentrok Moldova sebelum resmi mengakhiri masa jabatannya. Masa kepemimpinan Spalletti di tim nasional Italia berlangsung kurang dari 2 tahun. Ia ditunjuk pada September 2023 menggantikan Roberto Mancini. Meski berhasil membawa Italia lolos ke Euro 2024, performa tim yang mengecewakan selama turnamen membuat posisinya terus terancam. Kekalahan menyakitkan dari Norwegia pada Jumat lalu menjadi pukulan telak yang mengakhiri harapan Spalletti mempertahankan posisinya. Cari bibit petinju potensial dari ujung Indonesia sebagai penerusnya. Petinju nasional Daud Yordan resmi membuka rangkaian kejurda tinju amatir Papua Barat Daya. Daud Yordan yang merupakan petinju aktif legendaris Indonesia datang ke kota Sorong dalam rangka membuka kejurda tinju amatir Papua Barat Daya. Rencananya kompetisi ini akan diikuti lebih dari 450 petinju berbakat di tanah Papua Barat Daya. Petinju yang kini juga menjabat sebagai senator ini bilang Papua Barat Daya punya potensi melahirkan calon penerusnya sebagai juara dunia di masa depan. Kekuatan fisik alami jadi modal berharga para petinju muda untuk mengembangkan potensi lewat latihan keras dan pertandingan berkualitas. Adapun pertandingan akan mulai dihelat pada 24 Juni. Saya berharap para atlet-atlet tinju di Papua Barat Daya ini memiliki semangat yang tinggi, jauhi dari hal-hal negatif, gunakan olahraga tinju sebagai wadah untuk menggali potensi dan prestasi, dan untuk mencari masa depan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Deni Salafiza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.